Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Prasetyo, asli Ngapak, pensiunan polisi tahun 2024. Saya dinas di Kalimantan Utara selama 37 tahun. Selama 37 tahun, alhamdulillah banyak pengalaman. Saya sudah banyak cerita tentang saya usaha, istri saya, bukan saya, istri saya jualan di pasar. Sudah saya ceritakan tentang kebakaran, tentang bagaimana menanggulanginya. Ini dihubungkan dengan ilmu kehidupan. Setelah pensiun 37 tahun, saya ambil. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku seperti itu? Kenapa ini dulu? Wah, itu banyak, ya kan? Dan kemarin episode yang lalu di video nomor 2 video yang ke-28 saya cerita tentang saya bersyukur bahwa saya bisa pensiun dari polisi, mulus, kemudian ya alhamdulillah bisa memberi makan anak-anak saya, kemudian bisa memudahkan. Sekarang kemarin kan saya cerita bahwa pensiun mulus, ya syukur ya. Kemarin saya cerita bahwa ada polisi yang tidak pensiun, ada polisi yang pensiun tidak pensiun, ataupun polisi pensiun tapi tidak dapat gaji pensiun, ada, ya kan. Jadi ya itu sudah takdirnya orang, kehidupannya orang, jalan hidupnya seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Contohnya, makanya saya dulu ya, saya dari anak orang tidak punya, jadi ya saya hati-hati dan selalu berdoa. Di samping hati-hati juga berdoa semoga bisa tidak terjadi masalah apa-apa. Jadi ya saya selalu bahasa agamanya itu mutawari, bahasa kadang bahasa di kepolisian tuh mutawari atau antisipasi. Antisipasinya seperti itu. Jadi antisipasi begini, mutawari yang seperti ini. Jadi saya ini kebetulan di Jogja ini di Jalan Rindang dekat rumah saya. Jadi itu ada warung bakso, mie ayam. Di belakangnya mie ayam itu saya tinggal di situ, di belakangnya mie ayam itu. Jadi ini sementara lagi nambal ban. Motornya banyak bocor, itu lagi ditambal. Sementara nunggu nambal ban saya itu motor nambal ban, saya bikin video. Ya. Jadi saya dulu pada saat saya kan pernah jadi panitia salah satu panitia penerimaan Polri. Jadi kadang saya sama anak-anak SMA yang daftar itu diantaranya saya tanya cita-citanya jadi polisi, terus apa motivasinya. Terus yang saya tekankan, kadang saya beda dengan yang lain. Saya tekankan, menurut kamu polisi yang sukses yang bagaimana? Saya seperti itu tanya kepada, walaupun saya doakan semoga ini lulus semua, tidak ada masalah, saya beringat seperti itu. Tapi itu saya tanya, menurut kalian ini calon-calon polisi, kan masih SMA ya, jadi saya panggil kalian ini calon-calon SMA, polisi yang sukses yang bagaimana? Mereka jawab, polisi yang sukses adalah bisa nangkap penjahat. Ada yang bilang bisa nembak penjahat, ada bilang bisa kaya, ya kan? Ya salah, ya kan? Karena kalau pengen kaya ya jangan jadi polisi, ya kan? Kalau pengen kaya ya jadi pengusaha atau pedagang. Pedagang kan rata-rata kaya, pengusaha kaya. Nah, kalau ada polisi kaya ya dipertanyakan apa dia, kalau dia cuma sendiri aja, istrinya ndak usaha atau istrinya ndak kerja, ya kan? Terus atau misalnya dia ndak punya
nggak punya warisan, misalnya ya harus dipertanyakan ya, tapi ya saya husnul billah, saya tidak suudon, saya husnudon ya. Orang yang polisi yang kaya, PNS yang kaya, TNI yang kaya itu ya dengan dari hasil yang baik udah gitu, tidak usah prasangka buruk sama orang. Saya tidak prasangka buruk sama orang. Jadi saya berdoa semoga semua bisa jalan masing-masing. Saya kembali ke anak-anak yang daftar ini. Mereka jawabannya masing-masing. Jadi saya dari jawaban ini pribadi diri saya bilang gitu kan, bukan ini ada harus dari panduannya begini, bukan panduan, ini pribadi saya. Polisi yang berhasil adalah polisi yang sampai pensiun dia pensiunnya baik, dapat uang pensiun, tidak terjadi masalah. Itu menurut saya polisi yang berhasil. Ada polisi yang berhasil ya, misalnya ketika ada narkoba bisa mengungkap narkoba ya kan, bahkan kadang kalau narkoba melawan ditembak, terus tersangka narkoba kena tembak kakinya misalnya, atau kena tembak mati misalnya kan, kalau di berita telah tertembak pengedar narkoba misalnya, kan kayaknya hebat ya kan ya, tapi ternyata dalam perjalanannya polisi yang berhasil seperti itu belum tentu berhasilnya pensiunnya baik. Jadi kalau bisa berhasil di tugasnya, berhasil juga pensiunnya ya kan, karena kadang begini, karena dia berhasil dalam tugas kadang lupa, teman-teman polisi kadang lupanya begini, pas dapat duit banyak kemudian ya minta maaf ya, kadang ada ya sebagian ya oknum minum-minuman yang memabukkan atau ke tempat hiburan malam ya, istilahnya dugem ya, dunia gelap, dunia gemerlap, dunia gemerlap malam-malam, jadi adalah gemerlap. Ada polisi yang ke situ ya kan, terus suatu saat terbujuk rayu setan di situ, terbuat kriminal, kemudian misalnya pakai narkoba, akhirnya dipecat ya kan, kalau dipecat ya akhirnya tidak pensiun. Itu namanya menurut saya bukan polisi yang berhasil. Kalau bisa ya sampai pensiun berhasil, walaupun tugasnya itu biasa-biasa saja, atau lebih baik lagi tugasnya itu bisa berhasil, bisa mengungkap narkoba, bisa mengungkap pencurian yang lagi misalnya, bisa mengungkap peredaran mobil bodong ya kan, bisa kayak kemarin kan banyak itu kejadian di tol di Jawa di Jakarta itu kan ada sampai ada terjadi oknum kesatuan tertentu nembak ya itu kalau polisi bisa mengungkap itu ya suatu berhasil dalam tugas, tapi pada saat pensiun tidak berhasil ya kan? Itu menurut saya tidak menjadikan kebanggaan bagi orang tua maupun anak dan istri kita ya kan. Kasihan kalau Anda, ya saya ini nasihat kepada anak-anak saya, kemudian adik saya juga ada yang polisi kan. Anak-anak saya alhamdulillah walaupun tidak lulus polisi ya tidak apa-apa ya, harus alhamdulillah, mungkin Allah menggariskan lain. Nah, jadi tetap aja kita bersyukur. Saya cerita lanjut nih ya. Saya ini nasihat kepada penonton video saya ya kan, kepada keluarga saya yang polisi atau saudara-saudara saya yang polisi, kan ada dari ponakan istri saya yang polisi ada. Kalau pas kebetulan nonton ya hati-hati lah. Jadi polisi kalau bisa itu pensiunnya berhasil pensiun baik ya kan, pensiun. Kalau bisa tugasnya baik, tugas bisa baik. Wah, itu Pak Puji sudah sekarang cari muka gimana? Cari muka tuh yang masih dinas ya kan, kita ngomongin teman-teman biar pimpinan senang, cari muka waktu masih dinas, cari muka ya kan. Saya kan sudah tidak dinas. Memangnya kalau saya disenangi sama pimpinan yang polisi yang pangkatnya tinggi, terus saya apa ya kan? Enggak ya, saya hanya menyumbangkan selama 37 tahun
saya jadi polisi, saya ingin menyumbangkan, rupanya seperti ini, Jadi saya dengan adik-adik kelas saya ya kan, yang polisi ya kan, ya begitulah keberhasilan tuh. Berhasilnya jangan cuma mikir pada saat dinas, pensiunnya seperti apa, ya, pensiun seperti apa. Itu suatu keberhasilan yang membuat bangga anak dan istri. Coba ya, kalau seandainya naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai teman-teman saya mengalami yang saya ceritakan ini. Kan ada polisi terus karena melanggar kriminal, polisi juga masuk penjara, dipecat juga. Bahkan sekarang ada dengar polisi hukuman mati ada juga, ya kan? Sama. Masyarakat ditangkap dengan KUHP, polisi juga kalau bersalah ditangkap dengan undang-undangnya KUHP juga. Jadi hukumannya sama dengan masyarakat. Hakimnya, jaksanya sama. Polisi kalau membuat pelanggaran atau kejahatan, undang-undangnya sama, hukumannya sama dengan masyarakat. Ini saya kembali lagi. Saya ini nasihatnya, bukan saya cari muka. Saya cari muka kepada pimpinan, saya sudah tidak punya pimpinan. Kalau mau cari muka dulu pada saat saya dinas. Pada saat dinas saya tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah cari muka. Istilahnya kadang disuruh ini itu, saya pimpinannya biasa-biasa saja, lurus-lurus saja. Saya dinas ya selamanya ya di Polres Tarakan terus, saya bukan polisi yang menonjol atau paling jelek itu ya enggak. Biasanya yang suka pindah-pindah itu yang menonjol atau yang jelek, biasanya begitu. Yang jelek dipindah karena pimpinan marah, yang menonjol kebaikan dipindah karena pimpinan suka dipromosikan yang bagus. Nah, saya tidak pernah kemana-mana, ya berarti memang orangnya biasa-biasa saja. Ya di Polres Tarakan selama tahun 88 sampai 2024 tidak pernah kemana-mana di Polres Tarakan terus. Itu sudah menurut penilaian saya bahwa itu orangnya biasa-biasa. Menonjol ya enggak, ya jelek ya enggak, pintar ya enggak, pintar ya tidak, bodoh ya enggak, biasa-biasa. Yang penting saya bisa, anak istri saya bisa makan. Dan saya kembali ceritanya. Kalau polisi yang misalnya teman-teman polisi itu berbuat kejahatan, tidak mulus dinasnya, terus pensiun tidak berhasil, kasihan istri itu. Saya dulu suami saya si A ini, kemudian sekarang dipecat, kemudian sekarang masuk penjara. Kecewa, istrinya kecewa, anak-anak juga kecewa. Bapak saya polisi hebat, pernah nangkap penjahat atau pernah nangkap pengedar narkoba atau pernah nembak penjahat, tapi ternyata tidak sampai pensiun, dipecat atau masuk penjara, ya kan? Ya ada polisi yang seperti itu, ya ada. Kan anak jadi beban pikiran. Kemudian belum lagi kalau anaknya dibully di sekolah. Itu loh bapaknya polisi, bapaknya masuk penjara, dipecat. Anaknya langsung hatinya berkurang sedikit, kebanggaannya berkurang. Ya seperti itu. Jadi polisi bertindak apa? Berpikir, ada istri saya, anak saya, kalau saya berbuat begini, bagaimana nanti? Anak saya bagaimana? Istri saya bagaimana? Orang tua saya bangga kepada saya, ya kan? Orang tua saya bangga kepada saya. Terus ternyata saya masuk penjara. Apakah orang tuanya bangga? Sedih. Orang tua, istri juga sedih, anak juga sedih. Jadi ini contoh ilmu kehidupan. Ya saya bisa ngomong seperti ini setelah saya pensiun, ya kan? Dulu pada saat dinas saya nggak bisa ngomong seperti ini. Dan ini sekarang pengalaman saya pensiun, terus berhenti, kadang saya berpikir, kenapa pensiun, apa dulu saya lakukan selama dinas apa, seperti itu. Para penonton YouTube saya, ini salah satu pengalaman. Ada polisi yang tidak pensiun, dan saya seperti itu. Ada yang polisi pensiun dini misalnya kan, pensiun dini itu belum saatnya pensiun, itu sudah mengajukan pensiun boleh, tapi aturan sekarang mulai Presiden Jokowi aturannya belum umur 50 tahun itu tidak dapat pensiun. Pensiunnya walaupun pensiun baik, bukan pensiun karena kejahatan, bukan. Nah itu kalau belum umur 50 tahun 0. Tapi kalau sudah di atas 50 tahun
kemarin-kemarin tuh rancangan undang-undang nggak tahu sudah disetujui atau belum, saya nggak ngerti, ya kan? Itu kalau di atas 50 tahun itu dapat 50% dari gaji, kan? Ya 50% ya ibaratnya kalau apa ya, ya ditarik-tarik ke sana kemari gaji, ya ya kalau kalau sendirian ya cukup, ya kan? Tapi kan kadang kita ada istri, ada anak, ya anak apalagi anak masih sekolah atau masih kuliah, masih perlu biaya, saya yakin nggak cukup. Saya yakin nggak cukup. Saya ngerasain sendiri. Setelah saya pensiun, saya makan bersama ini. Kalau untuk makan, saya, istri saya, anak-anak saya cukup untuk makan, ya kan? Kebetulan saya di Jogja, alhamdulillah di Jogja makanan harganya agak turun. Kalau kadang kita beli makan di warung itu 5.000 kan, nasi nasi bukan nasi kucing. Kalau nasi kucing 2.500, kadang 3.000. Ini kalau 5.000 itu udah nasi lengkap biasa. Nasi lengkap biasa 5.000 sudah ada sayur tempe, ada sayur oseng-oseng atau oseng apa kangkung atau oseng bayam, kadang oseng-oseng apa gitu. Nanti sama apa lauknya kerupuk itu 5.000 sudah, ya. Minum air putih enggak bayar, ya kan? Atau mau teh tawar juga paling 1.000. Ya seperti itu. Jadi cukup istrinya untuk gajian, dimakan dengan istri, dengan anak saya masih 2 yang kuliah bisa. Tapi kalau untuk bayar kuliah nggak cukup, karena kuliah kan bayarnya macam-macam. Ada yang mahal, ada yang setengah mahal, ada yang sangat mahal, ada yang murah, ya kan. Syukur-syukur kalau anaknya pintar ya gratis nggak bayar. Tapi ya ada teman saya yang anaknya lulus tanpa tes, anaknya lulus kedokteran di Unmul Samarinda tanpa tes, tapi tetap juga bayar, ya kan, bulanan tetap bayar, ya. Ya akhirnya tetap teman saya itu sama satu kantor, ya kan. Anaknya dokter di Unmul Samarinda, dan tetap akhirnya jual-jual sesuatu, ya, jual tanah, jual kendaraannya dijual untuk bayarin anaknya kuliah. Ya, jadi mumpung masih dinas, manfaatkan gaji sedikit satu. Kemudian kalau bisa cari yang berkah, ya kan, cari yang berkah. Kalau ada sesuatu yang saya dapat uang ini berkah tidak, ya kan? Sebabnya apa? Nanti percuma, dapat uang juga nanti keluarnya malah lebih besar, ya kan? Harus dipikir, kemudian itu tadi pensiunnya bisa mulus, ya kan? Ada polisi yang pensiun tidak mulus. Hati-hati seperti itu. Ya bukan berarti saya ini menggurui, ya. Maaf ya teman-teman, ini pengalaman diri saya. Mau dipakai boleh, yang dipakai yang baik dipakai silahkan. Tidak baik, yang baik tidak dipakai juga tidak apa-apa. Yang jelek buang saja, jangan dipakai. Omongan saya yang jelek jangan dipakai, silakan. Kita pensiun ke umur 58, hati-hati, ya kan. Kalau yang orang-orang Islam, ya. Nabi wafat, Nabi meninggal dunia umur 63. Kalau pensiun polisi umur 58, 5 tahun lagi. Sunnahnya Nabi, berarti Nabi kan meninggal, berarti meninggal sunnahnya seperti itulah, ya kan, seperti itu. Hati-hati, 5 tahun, tahun pertama mau ngapain, tahun kedua ngapain, ya berusaha cari pahala kecil-kecil lah yang gampang. Misalnya ada kotoran di depan rumah, di jalanan, dibersihkan, disapu. Ada batu kerikil, wadah orang kepleset, batu dipindah. Ada duri, barang tajam, ada paku, atau beling itu pecahan kaca, dipindah. Itu sudah pahala untuk sangunya kita di akhirat nanti, ya. Sangu yang murah. Nah, syukur-syukur kalau duitnya banyak, karena punya usaha, ya kan. Ada rekan-rekan polisi ya sebaiknya yang punya usaha ada, ya sumbangkan uang. Tapi yang enggak punya usaha enggak usah berkecil hati. Allah itu tidak menilai dari besarnya. Oh, itu teman saya nyumbangnya 100.000 misalnya. Saya cuma 1.000. Tapi Anda yang nyumbang 1.000, mungkin itu 1.000 sudah sangat ngirit sekali. Yang harusnya ini 1.000 mau dipakai untuk beli permen, ya kalau di Kalimantan ya 1.000 beli permen lah dapat 1 itu kalau di Kalimantan, ya. Kalau di Jawa mungkin bisa 1.000 bisa beli tempe goreng, ya kan. Ibaratnya ini saya ulangi,
ada satu teman rekan polisi misalnya satu bisa nyumbang 100.000 rupiah, satu bisa 100.000. Belum tentu di mata Allah itu nilai pahalanya besar yang 100, belum tentu, ya kan? Karena 100 mungkin bagi orang yang kaya, mungkin polisi yang punya usaha, yang punya tambak, ya kan, tambak hasil berhasil banyak sekali panen. Ya ada teman saya punya tambak itu, sama-sama satu kampung dengan saya, sama-sama dari Jawa, daftar sama-sama di Tarakan, sama-sama pensiun. Dia tambahnya berhasil, kan memang 1.000, alah di dompet itu jangankan 100, kalau bantu temannya tuh 500 ya kan. Ya kalau 100 berarti kalau dia nyumbang 100.000 ke masjid masih nilainya tinggi yang 100.000, tapi dalam keadaan teman yang memang kesusahan tapi rela nembang 1.000, di mata Allah lebih besar nilai pahalanya. Nah itu ya, saya tidak menggurui, minta maaf sudah menggurui. Jadi yang bisa 100.000 silahkan, yang bisa 1.000 rupiah silahkan, semuanya tujuannya keikhlasannya, ikhlasnya. 100.000 ikhlas, 1.000 rupiah ikhlas, atau nyumbang nyumbang dengan mulut, dengan pikiran, wah ini cocoknya masjidnya begini, ya, misalnya contoh masjid, oh ini ada orang sakit, ayo kita iuran. Yang punya ide ngomong seperti itu udah suatu sedekah, sodakoh untuk untuk nanti di akhirat nanti, ya kan? Kita ingat 5 tahun lagi kalau orang Islam, ya, tapi kita tetap berdoa semoga dipanjangkan umurnya. Kalau ternyata nanti umurnya melebihi dari 63, bisa 64, 65, 67 terus sampai 70, disyukuri. Itu berarti dikasih bonus dari Allah. Dikasih bonus, nanti pertanyaan di akhirat itu, katanya para ustadz itu kalau lagi ceramah, bonus umur yang saya berikan kamu pakai apa, ya kan? Wah, saya dipakai misalnya ya macam-macam, ya kan. Ya saya nggak usah sebutkan yang jelek-jelek, misalnya saya sebutkan yang baik aja. Oh, saya sekarang belajar baca Al-Quran, walaupun saya sudah tua belajar Al-Quran. Saya belajar sholat, walaupun saya sudah tua saya belajar sholat. Itu ya Allah senang, ya kan, nanti akan dimasukkan dalam surga. Seperti itu, ya. Jadi belajar itu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Ya maksudnya kapan saja nggak usah malu. Biar sudah sepuh, sudah pensiun, udah umur mau 60 atau lebih 60, ya tetap belajar agama. Minta maaf ya sekali lagi, saya tidak menggurui, saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan mubalek. Hanya pengalaman saya cerna, kemudian saya sampaikan, ini nasihat untuk diri saya, itu dari sendiri biar saya tidak lupa. Kemudian nasihat untuk anak-anak saya, anak cucu saya, juga para penonton, yang baik dipakai, tidak pakai juga tidak apa-apa. Silahkan, haknya anda sekalian, ya. Itu ilmu kehidupan yang saya miliki. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.